meski mahkota duri menghina harkatmu, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai. Yang salah siapakah? Ya Tuhan yang kau tanggung, yaitu salahku. Dosaku telah kau gantung di kayu salibmu. Oh kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hambamu, beri anugerah. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, mari kita perhatikan barisan berikut ini. Liturgi ibadah minggu. Bagi jemaat yang kesulitan mengikuti ibadah minggu secara online, tetap dapat melakukan ibadah minggu secara mandiri atau bersama keluarga di rumah dengan menggunakan panduan liturgi ibadah minggu. Liturgi dapat diambil pada satpam gereja, diterima melalui WhatsApp atau diunduh pada setiap Sabtu sore. Untuk keterangan dan informasi, silakan menghubungi Penetua David Christian di nomor yang tertera di sini. Ibadah anak online. Ibadah anak online dapat diikuti melalui YouTube channel GKI Kuti Sari Indah pada pukul 8 pagi. Mohon setiap orang tua dapat mengarahkan dan mendampingi setiap anak melakukan ibadah secara online di tempat masing-masing. Ibadah remaja pemuda. Ibadah remaja pemuda GKI Kuti Sari Indah digabung secara online dengan ibadah umum. Remaja pemuda dapat pula mengikuti ibadah pemuda remaja melalui YouTube channel Ignite GKI pada pukul 10 pagi. Persembahan ibadah minggu online dan sampul persembahan bulanan, perpuluhan, syukur, dan diakonia. Persembahan ibadah minggu online, sampul persembahan bulanan, perpuluhan, syukur, dan diakonia dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening yang tertera berikut ini. Dimasukkan ke kotak persembahan di depan gedung GKI Kuti Sari Indah, disimpan terlebih dahulu dan diberikan saat ibadah minggu diadakan kembali di GKI Kuti Sari Indah. Demikian warta lisan minggu ini. Jemaat dapat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Nyanyikanlah Kau Allahku, setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua. Jemaat yang terkasih, menyatakan kebenaran Kristus kepada dunia adalah panggilan iman yang melekat pada diri setiap murid Kristus. Sebuah panggilan yang tidak mudah untuk dilakukan di tengah ancaman dan dunia yang penuh ketidakbenaran. Melalui tema hari ini, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Kita kembali merenungkan bagaimana menjawab panggilan ini seturut dengan firman Allah, sehingga kebenaran dapat terus kita nyatakan kepada dunia yang membutuhkan kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus. Berada di pihaknya, namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun tingkah laku, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa tersedia penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami terlampau egois dan juga bebal. Kami selamanya membenarkan apa yang sesungguhnya jahat di hadapan-Mu. Kami selamanya merasa lebih benar dan lebih hebat dibanding orang lain. Iri hati dan prasangka tidak baik yang tersedia di dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Kau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat. Ubahlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah pejunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar
Berita anugerah. Berita anugerah diambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 13 dan 14. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu, salam, salam. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bakar bunga batu, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak tertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai sorgawi, tiap orang harus tahu. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, meski kita tidak bisa berkumpul ibadah seperti biasa, tapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita kan masih boleh beribadah, walaupun dari rumah masing-masing. Hari ini Tuhan tetap akan menyapa kita lewat firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, kami tahu sangat jelas bahwa sebagai anak Allah, kami perlu mencerminkan hidup yang benar. Tapi harus diakui, bukan karena kami bermaksud untuk melanggar, tapi di dalam kebodohan dan ketidaktahuan kami, ternyata ada hal-hal yang keliru yang perlu dibenahi. Oleh sebab itu sekarang tolong bantu kami. Bagaimana bisa menggunakan kehidupan yang Tuhan karuniakan ini untuk boleh menyatakan kebenaran. Berbicaralah lewat firman yang akan dibacakan dan lewat firman yang akan diberitakan. Hanya di atas satu nama, yaitu Yesus Sang Firman Hidup itu, kami berdoa. Amin.
Ayat firman Tuhan yang saya mau bacakan buat kita sekalian diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dengarkanlah begini bunyi firman Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Orang yang berbahagia jemaat, mereka yang bukan hanya mendengarkan firman, tetapi boleh mengendapkan firman itu, menemukan aplikasinya, kemudian bagaimana mempraktekkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba lihat gambar yang berikut. Gambar apakah ini? Ibu-ibu di rumah pasti bisa tahu, oh ini gambar ragi. Ya betul, ini adalah gambar ragi. Ragi itu memiliki banyak sekali kegunaan. Baik di dalam industri makanan maupun minuman, atau kecil-kecilan di rumah. Ibu-ibu misalnya pada waktu membuat roti, roti itu tidak akan mekar tanpa ragi. Yang membuat tape, mau tape ketan, mau tape beras, mau tape ketela pohon, tidak akan matang tanpa ragi. Bahkan di dalam dunia kesehatan atau kimiawi, ragi itu mengandung vitamin D. Katanya itu bisa baik buat kesehatan tulang. Dengan kata lain, ragi itu banyak manfaatnya. Kalau memang ragi itu banyak manfaatnya, lalu kenapa Paulus mengatakan, buanglah ragi yang lama itu? Kalau memang ragi itu multiguna, banyak fungsinya. Tapi kenapa Paulus lantas ngomong, buanglah ragi yang lama itu? Kenapa? Ada seorang penulis namanya David E. Garland. Dia menulis sebuah buku, The NIV Application Commentary, tentang Markus. Dia mengatakan seperti ini, di dalam perjanjian lama, ragi itu simbol dari korupsi. Ragi itu simbol dari kejahatan, simbol dari ketidakberesan, simbol dari pengaruh buruk. Nah, Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru juga menyampaikan, hati-hati terhadap ragi orang Farisi, hati-hati terhadap ragi Herodes. Jadi kalau berbicara tentang ragi di dalam Alkitab, konotasinya seperti itu. Tapi perlu kita perhatikan, Paulus tidak ngomong buanglah ragi yang ada di dapur itu, yang ada di rumah itu. Bukan. Buanglah ragi, ada frasa tambahannya, yaitu yang lama. Buanglah ragi yang lama, ini adalah sebuah metafora tentang apa? Ada sesuatu yang harus dibuang. Kenapa? Karena sesuatu itu bisa berpengaruh buruk, baik buat diri sendiri maupun juga buat orang lain. Jadi ini adalah sebuah gambaran. Nah, pada waktu Paulus ngomong seperti itu, sebenarnya apa sih yang ada di pikiran Paulus? Buanglah ragi yang lama, apa yang dipikir oleh Paulus ragi yang lama itu?
Ternyata di dalam ayat yang ke-8 kita menemukan, karena itu mari kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Dari sini sekarang kita ketemu, ada 2 poin yang ada di benak Paulus. Yang dimaksud dengan ragi yang lama, yang pertama itu adalah keburukan. Yang kedua, itu adalah kejahatan. Sekarang mari kita bersama-sama belajar satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan keburukan. Apa sih yang dipikir oleh Paulus pada waktu ngomong ragi yang lama berkaitan dengan keburukan? Perikop dari ayat yang tadi saya sudah bacakan buat kita memberitahukan kepada kita. Di dalam ayat yang pertama begini bunyinya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan keburukan. Ada orang atau memang orang mendengar. Kata mendengar yang dimaksud di sini bukan hanya satu kali jemaat. Tetapi berkali-kali. Mendengar apa? Mendengar ada orang cabul. Ada orang yang melakukan percabulan. Bahkan yang tidak dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa itu? Dikatakan ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Apa maksudnya? Ada orang yang hidup dengan ibu tirinya. Lu kok mau? Ya, ada kalanya usia seorang suami dengan istri yang kesekiannya itu jarak usianya tuh jauh. Nah, karena jarak usianya itu jauh antara suami dan istri ini, bisa jadi usianya itu sepantaran dengan anaknya. Sehingga bisa jadi juga sini seorang anak mau sama ibu tirinya sendiri. Dan itu kejadian di dalam jemaat Korintus. Nah, inilah yang dimaksud dengan buanglah ragi yang lama, itu berkaitan dengan keburukan. Kenapa? Ada berita yang busuk, ada berita yang tidak benar yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Apa itu? Cabul. Apa itu cabul? Hidup di dalam perjinahan. Sekarang mari kita lihat yang kedua jemaat. Yaitu berkaitan dengan kejahatan. Apa itu jahat? Apa yang dipikir oleh Paulus tentang jahat pada waktu dia menyampaikan ini? Tadi saya tidak membacakan ayat-ayatnya, tapi ini perikop dari ayat yang tadi saya bacakan. Di dalam ayat yang kedua. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Jadi poinnya itu, kenapa ada orang yang cabul tetapi tidak dijauhkan? Itu poin yang pertama. Kemudian di dalam ayat yang ke-9, di situ dikatakan seperti ini. Dalam suratku telah kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Berarti di sini ada satu pembiaran, satu kompromi. Walaupun dia mengaku sebagai orang Kristen, sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anggota jemaat di Korintus pada waktu itu, tetapi orang-orang yang lainnya itu masih tetap bergaul seperti biasa. Kalau tadi yang pertama tidak menjauhkan orang itu, yang kedua kompromi, tetap bergaul tanpa melakukan satu peneguran. Lalu bagian yang ketiga ada di dalam ayat yang ke-13. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan itu. Pada waktu Paulus ngomong usirlah, berarti kan pada waktu itu belum diusir. Nah, kalau begitu, poin yang ketiga, kenapa disebut jahat? Karena tidak mengusir orang yang cabul itu.
Jemaat yang disayang oleh Tuhan, ada seorang yang bernama Lydia Sawitri. Dijatuhi hukuman penjara sekian belas tahun. Apakah dia membunuh pacarnya? Enggak. Apakah dia otak pembunuhan? Enggak. Yang menjadi otak pembunuhan itu adalah pamannya, mamanya. Lalu kenapa terus dia sendiri dihukum? Hakim mengatakan, karena Lydia Sawitri tahu, tetapi diam saja. Karena Lydia Sawitri tahu, tapi tidak mencegah, maka dia juga melakukan tindakan kejahatan. Nah, tepatlah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang talenta. Ada orang yang dikasih 3 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Nah, pada waktu orang yang dikasih 1 talenta itu datang memberikan pertanggungjawaban, lalu Tuhan itu mengatakan, "Hai hambaku yang jahat dan malas." Kenapa Tuhan Yesus mengatakan hai hambaku yang jahat? Bukankah dikasih 1 talenta dikembalikan 1 talenta? Tidak ada yang dikorup. Yesus mengatakan jahat karena dia tidak berbuat apa-apa atas talenta dan kesempatan yang diberikan. Kalau begitu sekarang jemaat kita tahu apa itu baik. Tidak ada orang yang bisa disebut baik berdasarkan apa yang tidak diperbuat. Tapi apa itu jahat? Seseorang bisa disebut jahat berdasarkan apa yang dia tidak perbuat. Kalau kita kaitkan dengan buanglah ragi yang lama itu, disebut jahat kenapa? Bukan melakukan perjabulan. Kebanyakan jemaat tidak melakukan perjabulan itu. Tapi termasuk kategori jahat kenapa? Karena tidak bertindak. Karena tidak menjauhkan. Karena tidak mengusir. Karena masih tetap bergaul. Ini adalah satu tindakan pembiaran. Ini masuk kategori jahat. Loh Pak, bukankah kita harus mengasihi? Kalau ada orang yang bersalah kita harus mengasihi. Tuhan Yesus juga berkaulkan sama pelacur. Terus kenapa kita harus menyisihkannya? Jangan salah jemaat. Yang dimaksud di sini bukan orang luar yang bersalah itu, tapi orang yang menyandang Kristen, ngaku Kristen, tapi terus-menerus melakukan yang seperti itu. Dan itu ada di tengah-tengah jemaat. Barangkali itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Itu saudara seiman kita, anggota keluarga kita. Itu yang dimaksudkan. Dan pada waktu kita membiarkan, maka itulah yang disebut dengan jahat. Nah, Paulus pada waktu itu berpesan kepada jemaat Korintus, buanglah ragi yang lama. Itu berarti buanglah percabulan, perjinahan itu. Buanglah ragi yang lama. Artinya jangan diam saja. Ayo lakukan sesuatu. Bertindak, membereskan itu. Lalu pesan buat kita hari ini apa? Firman Tuhan hari ini berbicara yang sama. Buanglah ragi yang lama itu. Artinya apa? Yang pertama secara personal. Buanglah ragi yang lama. Itu artinya jangan hidup di dalam percabulan. Jangan hidup di dalam dosa perjinahan. Sebagai contoh misalnya, jangan pernah hidup membiasakan diri untuk terlibat pornografi. Baik yang belum menikah, baik yang sudah menikah, itu setiap saat dikejar oleh pornografi. Tapi sekarang mari kita belajar untuk membentengi diri. Kita tidak hidup seperti itu. Bagi kalian yang memiliki pacar, ayo jangan cabul, jangan berzina. Walaupun tidak menyatukan tubuh sampai melakukan sesuatu yang dalam sekali. Tapi jangan pernah melakukan petting. Apa itu petting?
yang paling ringan, mild petting, itu dari leher ke atas. Melakukan peluk cium. Membangkitkan nafsu birahi. Lalu akhirnya akan melakukan satu tindakan berikutnya. Apa itu? Moderate petting. Itu dari leher sampai ke perut. Meraba-raba. Itu pun tinggal satu garis lagi, satu langkah lagi bisa membawa terjerumus di dalam dosa. Apalagi melakukan heavy petting. Apa itu? Sudah tidak pakai baju, kemudian raba-raba sampai ke alat kelamin. Maafkan saya harus ngomong seperti itu. Itu adalah percabulan. Itu adalah yang tidak berkenan di hati Tuhan. Buang itu semua. Tidak sedikit sekarang ada anak-anak yang dikirim kuliah ke Surabaya. Orang tua sudah membiayai kuliah, lalu bisa ada rumah tinggal, dibelikan rumah, atau juga ada yang kos, ada juga yang tinggal di apartemen. Nah, hati-hati. Tidak sedikit akhirnya orang yang jatuh di dalam dosa seks pranikah. Di mana? Yaitu di rumah yang kosong itu. Di mana? Yaitu di apartemen itu. Buanglah ragi yang lama. Itu artinya jangan hidup di dalam percabulan. Jangan pernah melakukan dosa seks pranikah. Atau juga tidak melakukan perselingkuhan. Walau tidak, amit-amit tidak sampai kita melakukan seperti yang dilakukan oleh yang tadi dikatakan di jemaat Korintus itu. Kenapa? Ya, saya tidak melakukan itu dengan ibu tiri karena bapak saya hanya kawin 1 kali kok. Tapi jangan pernah sampai hidup di dalam perzinahan melalui apa? Perselingkuhan di kemudian hari. Nah, itu yang dimaksud pertama buat kita. Tapi firman hari ini juga selain jangan melakukan seperti itu secara personal, secara komunal, kita juga perlu melakukan tindakan. Saya akui banyak di antara kita yang tidak melakukan dosa seperti yang tadi sudah disampaikan itu. Tidak melakukan kesalahan dalam bentuk terlibat pornografi. Tidak pernah melakukan dosa praseks, maksudnya seks pranikah. Tidak. Sampai sekarang juga bisa hidup baik-baik saja. Hidup setia dengan pasangan. Tidak melakukan yang seperti itu. Tapi apakah itu berarti kita sudah baik? Belum tentu. Kalau misalnya kita secara komunal tahu yang seperti itu, tetapi kita tidak mau melakukan apa-apa karena kita merasa sungkan, gak nyaman, gak enak, itu urusan orang lain, bukan urusan saya. Itu jahat di depan mata Tuhan. Oleh sebab itu mari kita terpanggil untuk apa? Jangan melakukan pembiaran. Tapi biarlah kita boleh bertindak untuk mengatasi seperti itu. Barangkali kalau di gereja inilah yang disebut dengan disiplin gereja. Nah, jelas sudah. Dulu buat jemaat ada pesan khusus. Jemaat Korintus maksudnya. Buat kita juga sekarang hari ini firman tetap ada pesan yang khusus buat kita. Lalu apa alasannya? Sekaligus bagaimana caranya? Nah, tadi di dalam ayat yang kelima dikatakan, ayat yang ke-7, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab, kamu memang tidak beragi. Sebab, anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, ini alasan yang mendasar sekali jemaat. Kenapa jangan hidup di dalam percabulan? Kenapa kita dipanggil bertindak untuk orang yang melakukan kesalahan seperti itu? Kenapa? Jawabannya satu. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Untuk bagian ini jemaat sangat paham bahwa Yesus datang ke dalam dunia, mati, menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Itu memenuhi tuntutan keadilan Tuhan.
Namun di dalam kasih, kita bukan saja digantikan, kita akhirnya dianugerahi satu kehidupan yang baru. Itu sebabnya, barang siapa yang telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, akan menjadi satu juga dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kuasa tubuh yang penuh dosa itu disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Dan kepada kita diberikan karunia sekarang untuk menjalani satu kehidupan yang baru. Jemaat, ada seorang bapak gereja namanya Agustinus. Lahir tanggal 13 November tahun 354. Wah, jauh sekali. Hidup selama 75 tahun. Pada masa remaja dan pemudanya, dia itu punya geng. Hidupnya liar. Sampai mamanya begitu susah. Belum menikah, tapi 10 tahun hidup dengan seorang perempuan sampai akhirnya punya anak. Kalau istilah sekarang kita itu kumpul kebo. Hati seorang ibu yang begitu sayang kepada anak menjerit. Berulang kali sebagai ibu dia berpesan, "Nak, baca Alkitab. Nak, baca kitab suci." Malah hidupnya dengan gengnya bukan hanya hidup seperti itu, tapi mencuri buah pir orang, petani miskin, lalu dilempar kepada babi. Sungguh hidupnya itu bikin susah. Setiap kali ibunya mencuci pakaiannya, dia tuh nangis dan dia berdoa untuk anaknya ini. Tapi tidak ada air mata yang disia-siakan oleh Tuhan. Air mata ibu ini ditampung di kirbatnya Tuhan. Suatu kali tatkala Agustinus pulang dari mabok-mabokan, mendengarkan ada beberapa orang anak menyanyikan lagu, "Ambillah, bacalah, ambillah, bacalah." Lalu Agustinus mengambil. Dan pada waktu dia ambil itu, dia baca. Jemaat, ternyata itu adalah penggalan Alkitab, yaitu kitab Roma pasal yang ke-13 ayat 13 dan 14. Dia baca begini bunyinya. "Marilah kita hidup dengan sopan pada siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Tulisan mati itu dihidupkan oleh Roh Kudus. Dan akhirnya dia mulai memikirkan, menata ulang perasaan pikirannya. Singkat kisah, dia bertobat. Dia menerima Tuhan sebagai juru selamat. Lalu dia baik-baik belajar firman Tuhan. Ternyata firman itu seperti palu yang membentuk dia. Seperti pahat yang membuang bagian-bagian yang tidak penting di dalam kehidupan dia. Sampai akhirnya dia sekarang menjadi salah satu tokoh yang tidak pernah dilupakan. Salah satu bapak gereja. Nah, jemaat yang disayang oleh Tuhan. Di dalam kehidupan ini, Tuhan mau agar kita betul-betul bertindak. Kalau kita tidak melakukan kesalahan yang bisa mendukakan hati Tuhan, tapi setidak-tidaknya kita itu bertindak dan tidak melakukan pembiaran. Ada sebuah lagu, "Seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku,
oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita nyatakan terang itu dengan tidak berbuat cabul. Mari kita nyatakan terang itu dengan tidak membiarkan dosa seperti itu ada di tengah keluarga kita, ada di tengah keluarga besar kita, yaitu gereja, atau juga di tengah-tengah saudara seiman kita. Amin. Mari kita dudukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu tidak belat-belit Tuhan. Mudah kami pahami. Sekarang kami dipanggil untuk menyatakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Dan Tuhan mau kami hidup di dalam terang. Kami tahu Tuhan tidak boleh hidup di dalam perzinahan. Kami tidak boleh hidup terjerat pornografi. Kami tidak boleh melakukan seks pranikah, kami tidak boleh melakukan seks di luar nikah. Bahkan kami juga tidak boleh membiarkan orang yang melakukan seperti itu. Baik itu anggota keluarga kami, atau saudara seiman kami, anggota jemaat di dalam tubuh Kristus. Dan untuk itu tolonglah kami Tuhan, agar tidak sia-sia pengorbanan-Mu. Apa yang Kau sudah korbankan itu, kami boleh syukuri dengan mematuhi apa yang Kau katakan. Hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus, kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Besar dan penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami juga bersyukur atas firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Nyoman. Kiranya firman tersebut dapat kami renungkan dan menjadi terang atas setiap langkah hidup kami. Kami menyadari akan setiap kelemahan kami ya Bapa. Oleh karena itu kiranya Engkau selalu menyertai kami di manapun kami berada. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk GKI Kutisari. Kiranya Bapa berkati dan sertai Pendeta Setia Hadi, para penatua, pelayan jemaat anak, pembina komisi, karyawan, komisi-komisi, panitia, dan tim pelayanan anak di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka sehingga tetap selalu setia dan sehati dalam setiap pelayanan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit di rumah sakit maupun rumah usiawan. Kiranya Engkau sertai mereka dan sembuhkan mereka hingga memperoleh pemulihan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang terdampak ekonomi atau pekerjaan atau kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Berikan mereka kekuatan dan pengharapan untuk dapat menghadapi situasi ini. Kami juga berdoa untuk tim pemanggilan pendeta. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam pemanggilan pendeta yang sesuai dengan karakteristik GKI Kutisari, serta pimpin dan sertai tim penanggulangan dampak COVID-19 dimanapun mereka berada. Kiranya dapat membantu dan memberikan manfaat dan berkat bagi sekitarnya. Kami juga berdoa untuk para
penatua, berikan hikmat dan pimpin mereka dalam segala persiapan yang dibutuhkan agar kegiatan pelayanan gereja dapat beraktivitas kembali di era new normal. Kami juga berdoa untuk masyarakat untuk sadar akan pentingnya lingkungan hidup. Kiranya Tuhan dan tuntun dan pimpin setiap generasi muda agar tetap selalu berpikir positif dalam menjalani kehidupan tengah pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk toleransi beragama di Indonesia agar tetap selalu terjaga dan berjalan dengan rukun. Kami juga berdoa untuk Bapak Jokowi selaku Presiden RI dan jajaran pemerintahan dalam upaya merawat kebinekaan dan stabilitas RI, serta usaha-usaha pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dan persiapan kehidupan di era new normal. Kami juga berdoa untuk peran GKI di tengah pandemi ini, kiranya dapat ikut andil dan membantu menanggulangi korban pandemi COVID-19. Ya Bapak, Kau tahu apa yang kami butuhkan dan kami sampaikan. Doa ini kami tutup dengan doa yang seperti Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja atau dengan men-scan kris dengan seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan diambil dari Matius 5 ayat 6 dan 7. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, ganggarkan sukanya. Mengharumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan di tengah pandemi ini. Kiranya Kau selalu berkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Pada pagi ini kami memberikan persembahan kami, berkati dan kuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat memberikan berkat bagi gereja-Mu dan masyarakat di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kesangunan nama-Mu lah hendak kami sebar. Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan pari senggenggam, mestilah mati dipendam, supaya tubuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah buah yang besar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terkeram. Ya Tuhan, kirimlah para penabur yang tak menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memilihkan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan pergi menjalani kehidupan di dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Tuhan memberkati kita, melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.